phase dengan cukup aman. Walaupun tadi juga sudah sempat kita bahas ada beberapa pertemuan atau posisi yang berdekatan dari player-player ini, dari tim-tim ini, tapi masih belum ada pergesekan yang terjadi gitu. Aura pun sekarang juga dengan cepat ya, dengan sigap akan langsung move on aja, mencari-cari spot selanjutnya. Dan ini dia dari Genesis Dogma, mereka juga sedang melakukan looting dan menariknya adalah setup di awal tadi saat baru turun ke area drop zone-nya masing-masing. Banyak tim yang melakukan split cukup jauh, salah satunya adalah Boom. Dimana Boom tadi splitnya jauh banget, dua-dua nampaknya mereka untuk melakukan split dan saat ini dua pemain yang sedang melakukan split langsung akan coba melakukan regroup walaupun tadi bergesekan sedikit dengan Bonafide Bots. Di utara ya? Boom. Di kanan. Kanan atas. Di kanan atas. Ya. Jadi apa tuh namanya tuh kanan atas? Kanan atas itu namanya adalah timur laut. Timur laut. Betul. Cepet ya. Cepet karena udah ada contekan. Gue nggak perlu nyanyi lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengerin gue nyanyi lagu Penjuru Mata Angin ya, barat-barat laut gitu. Sekarang udah enggak, karena gue udah nyatet biar inget gitu. Tinggal lihat aja. Karena agak sulit ya menghafal semuanya. Memang. Kebalik-balik kadang. Itu. Kadang tenggara kebalik sama barat daya dan lain-lain. Ya jadi untuk amannya mending dicatat aja. Ya, gampang. Gampang. Dan saat ini Onyx juga sedang bergerak mereka untuk melewati jembatannya dan langsung mengambil compound lagi. Ini adalah sebuah taktik yang memang umum dilaksanakan kalau kita dilakukan di Sunhawk. Betul. Saat memasuki mid game semuanya nyari compound dan membagi satu rumah satu orang dan membagi angle-nya juga. Betul sekali. Sementara itu di sisi yang lainnya juga nampaknya ada dua tim yaitu Victim dan juga Supply Bank yang sekarang berada berseberang-seberangan. Rosemary pun juga sudah mulai mengendus adanya pergerakan-pergerakan tidak lazim di atas sana. Wah, tidak lazim. Tidak lazim memang. Kan biasanya harusnya kosong. Iya. Tapi kok ada yang bunyi-bunyi. Iya, biasanya kan cuman bunyi-bunyi angin Iya. gitu, daun-daun bergoyang gitu. Kok goyangnya beda ini? Betul. Nampaknya memang ada yang mengguncang ya daun-daun tersebut. Mengguncang. Kalau kata orang Jawa diorok-orok. Oh, biar apa? Agak sulit ya bahasanya ya. Gak apa-apa kok, saya ngerti kok. Saya Oh, ngerti ya? Ngerti ya, ngerti. Betul. Yang mungkin kali ini kita melihat juga berpindah ke arah tim yang sedang bergerak juga. Ternyata Point yang masih memainkan Xbox untuk di Super Weekend yang kedua kali ini. Berarti full ya main untuk hari ini Xbox untuk sepanjang hari ketiga ini. Dan kalau nggak salah juga hari pertama, hari kedua juga Ya, harusnya bermain. full ya. Iya, jadi untuk Super Weekend ini full. Namun kita akan melihat juga Supply Bank yang lagi-lagi sudah mengendus pergerakan yang lainnya yang sudah dilakukan oleh Aura. Karena tadi kayak udah terdengar beberapa tappingan-tappingan manja yang dilakukan oleh para player-player ini. Tapi again, ini masih awal-awal pertandingan, circle masih baik banget untuk para tim-tim ini. Mereka masih santuy, tapi nampaknya yang gak santuy adalah kali ini Onyx yang bertegur sapa dengan Gede. Satar pun juga langsung saja melontarkan spraynya guna untuk menghalau pergerakan dari Nick yang sekarang lihat HP-nya udah nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena sudah harus knockdown, tapi masih bisa diselamatkan karena lihat masih ada bebatuan juga untuk hiding spot dia dan juga untuk bisa diselamatkan atau di revive. Oh, tapi pemain yang akan coba melakukan revive ternyata juga tersungkur di sana. Casey juga tertangkap oleh pemain-pemain Genesis Dogma, bahkan Casey pun dipulangkan. First blood kali ini untuk seorang Satar sudah menjadikan satu elimination point yang sangat berharga. Taipor Pang juga membalas, Taipor Pang juga terbalas di sana, saling berbalas knock kali ini, saling berbalas damage juga. Tersisa seorang Raffi saja yang diharapkan bisa membalas pemain-pemain Genesis Dogma dan juga diharapkan bisa menyelamatkan Onyx dari keadaan ini, karena kalau kita ingat sepanjang Super Weekend yang kedua Onyx belum terlalu maksimal dalam bermain. Iya, apalagi beberapa kali mereka tusun loh, pulang ke lobby atau tereliminasi di posisi ke-16. Ini bukanlah perjalanan yang baik untuk Onyx sendiri. Sementara itu Genesis Dogma lihat langsung aja mau maju. Satar sebagai frontliner dari GD kali ini mendapatkan atau memberikan damage yang cukup fatal ke arah Raffi. Tapi Satar kali ini masih bisa di knockdown lagi dan lagi. Tapi lihat dari player-player Genesis Dogma yang lainnya akan muterin
Queen mencari the last man standing dari Onyx, di mana di dalam sana yaitu ada Nick, sementara Power Punk rekan dari Nick di luar sana langsung tereliminasi. Tapi yang mendapatkan bukanlah Genesis Dogma, justru Flekido dari Zone. Kalau kita lihat di belakangnya Nick, itu ada Zone dan betul sekali itu dia pemain-pemain Zone juga join the fight kali ini menjadi pelakor, nampaknya mencuri kill dari Genesis Dogma. Alright, sementara itu peperangan pun kayaknya akan berlanjut ya dari antara GD dan juga Onyx. Sementara itu Daybot akan face to face melawan Nick kali ini. Nick menutup pintunya, keluar sedikit, masuk lagi, terkena splash damage yang sudah dilontarkan granatnya dari Genesis Dogma. Ya, tapi Mineral juga datang. Ini keadaannya sulit sekali untuk Nick. Maju, kena mundur, kena dia tinggal memilih. Killnya mau masuk ke arah mana? Mau ke arah Genesis Dogma atau ke arah Mineral dari Zone? Karena Mineral sudah datang kali ini. Nick sulit untuk bertahan. Walaupun memang masih ada kesempatan Nick untuk mendapatkan clutch. Kalau itu bisa dia dapatkan, pasti ini akan menjadi elimination point yang segar sekali untuk Onyx. Tapi sulit karena sudah datang. Ternyata dua pemain, ada bakaran juga yang terlihat di sana. Bahkan ada sebuah bensin yang meledak juga. Kalau kita melihat ada kokangan granat kembali dilemparkan oleh seorang Mineral. Nick sudah sangat siap untuk melakukan tembakan, sebenarnya tinggal menunggu Mineral datang, tapi granat membuat Nick harus bergeser sedikit. Nick juga akan coba melakukan spray dan tidak berhasil karena Mineral menangkap pemain terakhir dari Onyx, dan Onyx pun dipulangkan di posisi ke-16. Berapa kali kita melihat Onyx lagi dan lagi pulang pertama ke arah lobby? At least hari ini ada 2 kali. Ini benar-benar keterpurukan yang bertubi-tubi untuk Onyx sendiri ya. Dan nampaknya ini menjadi hari yang berat untuk Onyx karena ini mengingat adalah game keempat kita, hanya menyisakan 1 game saja untuk mereka mainkan dengan maksimal di Super Weekend yang kedua ini. Sementara itu Zone dan juga Genesis Dogma yang sedari tadi benar-benar menggempur pertahanan dari Onyx, mereka sekarang harus berhadapan. Ya, mereka akan fight kali ini selesai dengan Onyx, selesai berebut kill. Dari kedua tim ini nampaknya akan saling mendapatkan elimination point dari lawan-lawannya. Kembali melihat ke arah depan, melihat pemain-pemain Zone, tapi belum mendapatkan angle shoot yang lebih jelas lagi. Daybot melakukan tapping tadi, melakukan spray ke arah bawah, belum berhasil juga. Akan kita lihat bergerak bersama-sama karena booms ternyata didapatkan kali ini oleh pemain-pemain dari Zone, dan bergerak mereka menuju ke area dari Nichil. Spray juga dilakukan tapi Mineral sangat low HP-nya. Nichil masih bertahan, mundur ke arah belakang terlebih dahulu karena sangat sulit untuk di backup oleh rekan-rekannya. Oh my god, Zone lagi-lagi masih dengan performanya yang luar biasa, tapi Rahmat sebagai frontliner dari Zone sendiri harus knockdown, harus diselamatkan terlebih dahulu untuk saat ini. Tapi posisi dari Zone untuk saat ini masih aman-aman saja karena mereka tertutup banyak obstacle dan juga tertutup higher ground. The highest higher ground antara Genesis Dogma dan juga Zone, dan that's it. Zone kali ini kembali dengan 4 player mereka dan mau menghadapi 2 player dari Genesis Dogma Gets. Ya, dan kalau kita lihat ya dari pertempuran yang terjadi antara Genesis Dogma melawan Onyx, Zone datang, yang memenangkan sebenarnya adalah Zone, yang mengambil keuntungan paling banyak adalah Zone karena mereka bisa mencuri 3 elimination point tanpa terculik sama sekali playernya. Sementara Onyx pulang seluruhnya, Genesis Dogma terculik 1 playernya. Betul sekali. Sementara itu di sisi yang lainnya nampaknya Takai dan juga Voin kali ini bertegur sapa. Kita akan menyaksikan siapakah yang akan terknock terlebih dahulu. Itu dia 2 player dari Voin yang tadi menyeberangi jalan dengan posisi yang cukup terbuka. Harus dieksekusi oleh tim Takai kali ini. 2 player dari Voin masih bleeding out. Sementara itu Kean dari arah kiri dari tim Voin mau memantau arah-arah sana. Dan betul sekali, Kean flanker yang sukses kali ini mendapatkan 1 knock lagi menuju ke arah Voin. Sangat sulit Voin, pemain terakhir yang masih bertahan. Ternyata juga ada flank dari sebelah kanan, tidak hanya Kean dari kiri, kanan juga ada pemain lain. Dan yang masih bertahan dari Voin adalah Dep2k, sudah mulai ditembak juga, ada bakaran yang terjadi juga di depannya dan dibakar. Sangat panas tadi bakarannya dari seorang Hades memulangkan Voin seluruhnya. Oh
Oh my god, alright, dengan begini sudah ada 2 tim yang tereliminasi di menit-menit awal kita di zona kedua. Sementara itu Takai nampaknya akan bertemu salah satu tim lagi Maruzama karena tadi udah kayak agak-agak ke spot sedikit ya. Kita masih berada berseberangan, sementara itu yang sudah dekat adalah Boom dan juga Alter Ego kali ini yang dimana Super Una juga sudah mulai melakukan proning-proning manja, tapi lihat HP-nya sudah mulai memerah sedikit ya. Dia akan menjadi sneaky assassin yang akan mengeksekusi salah satu player atau satu persatu player dari Boom ketika Boom Esports posisinya terbuka banget. Ya, tidak sadar nampaknya seorang Ken bahwa di dekatnya ada Super Una. Pemain yang juga memiliki kemampuan sangat luar biasa. Bisa langsung melakukan tembakan, mendapatkan knock ke arah Boom. Walaupun memang ternyata jarak dari Ken menuju ke Super Una semakin jauh karena Ken menghindari area ini. Dan kembali kita lihat dari seorang Super Una bertahan di sana. Memang masih berada di area Blue Zone, tapi ini adalah Blue Zone yang masih bisa ditahan juga. Super Una juga sudah melakukan boosting kalau kita lihat. Betul sekali, dan ingat mereka harus benar-benar meng-clear war yang akan mereka engage nantinya ya. Tapi nampaknya Boom kali ini Ken akan ngacir kabur dan diberikan suppressing fire dari Super Una sendiri. Tapi Ken benar-benar nyuekin banget. Oh, ada orang lagi di belakang. Oh, gue ditembakin dari belakang. Oh ya udah, jalur rotasi gue di depan udah aman kok karena udah ada beberapa player Boom yang lainnya di depan sana yang sudah membuka jalur rotasi. Sementara itu di sisi yang lainnya nampaknya juga akan terjadi pertemuan lagi antara Livescape dan juga Takai. Ya, Takai, jangan lupakan tim ini. Ini adalah tim dengan poin terbanyak nomor 3 yang didapatkan di Sanhok. Karena yang nomor 1 adalah Bonafide, nomor 2 Alter Ego, dan nomor 3 adalah Takai. Statistik mengatakan seperti itu, sehingga kalau kita ngomongin Sanhok gak bisa kita lupakan juga si Banteng Ungu ini. Si Banteng Ungu, ini dia ya. Tim Livescape yang dimana Audrey akan menyisiri perbukitan ini guna untuk mencari dan juga mengumpulkan informasi untuk tim Livescape sendiri. Dari atas apakah Audrey akan men-spot keberadaan dari tim Takai di sana. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara Nero dan juga Aura yang nampaknya dari tadi udah adu tembak nih. Karena HP dari player-player Aura dan juga Nero ini udah mulai memerah sedikit. Ya, kembali Nero berada di area dekat dengan lawan mereka dan kali ini yang ditantang adalah Aura seperti yang tadi Kak Dona juga katakan, sudah saling memantau. Rancid dengan kali 6-nya M4 di tangannya 40 peluru juga sudah disiapkan, tapi harus berhati-hati, dia fokus ke arah Jaden. Di sebelah kirinya ada No Mercy juga yang nampaknya kali ini posisi dari pemain-pemain Aura cukup jauh terpisahnya. Betul sekali, dan mereka berdua, Nero dan juga Aura ini kalau misalnya mau engage perang juga harus hati-hati ya, karena dari arah bootcamp juga sudah ada tim Supply Bank yang berada berseberangan juga dengan Genesis Dogma Gates. Ini mereka sudah sedikit demi sedikit jaraknya akan berdekatan, seperti halnya Livescape yang kali ini berada di atas dari tim NFT yang sekarang. NFT ini benar-benar mempunyai posisi yang di tengah-tengah sih menurut gua. Ya, betul sekali, berada di area paling tengah dari circle-nya. Pemain-pemain NFT mereka berada di area pertigaan, punya compound juga harusnya, dan dari circle seperti ini akan nampaknya menuju fokus ke arah Pulau B. Semuanya harus sudah langsung menuju ke arah Pulau B dan memang semua sudah ada di pulau tersebut. Betul sekali, sementara itu kita masih melihat Nero yang masih saja dipantau oleh Aura yang berada di higher ground kali ini, tapi masih belum mau dieksekusi. Sementara itu Circle lihat masih terus-terusan menuju ke arah NFT dan juga Livescape, yang dimana Livescape juga sudah mendapati satu spot di dalam zona sendiri. Masih ada satu compound sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, tapi mereka juga harus hati-hati karena di sebelah kanan dari daerah-daerah Kuari kanan sana terdapat Maruzama juga yang mau maju ke dalam circle. Dan kita lihat nampaknya peperangan sudah dimulai di mana Chisun membuka perang melawan tim Nero. Hexas ter-takedown di sana, akan langsung di-end, tapi kita berpindah juga ke arah yang lainnya lagi. Victim, tim yang juga cukup panas di hari ini, di Super Weekend yang kedua ini, berdekatan dengan tim yang berada di area bootcamp yaitu Supply Bank.
Ya. Belum bergerak mereka, bahkan masih terus berada di area bootcampnya. Tidak boleh terlalu lama Supply Bank untuk keluar. Karo memang circle-nya tidak berada di bootcamp, akan sangat sulit mereka bisa keluar dari bootcamp. Karena kalau kita ingat bootcamp, kalau keluar itu open field banget dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Dan bukitnya sudah dikuasai oleh beberapa tim. Termasuk Aura kali ini ya yang sudah mulai dipantau lagi oleh Nero. Rancid kali ini dengan sabarnya langsung saja membuka spray, memberikan damage ke arah Jaden yang dimana Jaden masih bisa menyelamatkan dirinya. Dan that's it, pause terlebih dahulu peperangan antara Aura dan juga Nero kali ini. Tadi saya bahas di mana Supply Bank nggak boleh terlalu lama mereka keluar dari bootcamp. Satu pemainnya sudah tertakedown oleh victim yang memang berada di area bukit dekat bootcamp. Ternyata sudah terpantau pemain-pemain Supply Bank. Dan fight juga pecah di area ini. Gremory kembali mendapatkan satu pemain dari lawannya setelah tadi Gremory membuka fight saat Takai bisa memulangkan poin. Kali ini yang menjadi korban adalah tim AE. Alright, dan nampaknya peperangan pun akan terus-terusan terjadi ya karena mereka atau player-player ini juga sudah mulai digencet oleh Blue Zone. Supply Bank pun juga sedikit demi sedikit maju bergerak menuju tim Aura yang sudah bisa mengamankan satu spot di balik para batu ini ya, batu-batu dan juga pohon-pohon yang terdapat di Sanhok ini. Ya, akan bergerak nampaknya area dari Aura coba untuk dikejar oleh pemain-pemain Supply Bank yang datang, yang keluar dari bootcampnya. Mereka menuju ke area yang lebih tinggi lagi. Namun Aura juga sudah mulai bergerak. Supply Bank tertahan di area Blue Zone. Walaupun masih bisa ditahan juga, mereka akan segera menuju ke area yang lain lagi, menuju ke area yang berbeda lagi. Dan banyak sekali pemain-pemain yang masih tertahan di area Blue Zone. Kalau kita lihat memang dari area kanan layar kaca kalian ada tim yang diselimuti warna biru, berarti tim tersebut berada di Blue Zone. Iya betul. Itu adalah fun fact ya. Sementara itu kalau misalnya kita intip-intip, Badru berada di balik broken wall. Sementara itu Super Una mencari lawan-lawan atau musuh-musuh yang lainnya. Super Una kebuka banget, open banget itu dan langsung dieksekusi oleh Rancid. Di-confirm menjadi sebuah elimination point untuk tim Nero kali ini. Hanya menyisakan Badru seorang diri untuk tim AE. Ya, Badru masih bertahan di sana. Spray juga kembali dilakukan. Banyu bisa didapatkan oleh tim RRQ, tim yang juga sempat mendapatkan WWCD di area Sanhok saat Super Weekend yang kedua. Kembali spray juga dilakukan oleh Mort. Mort melemparkan sebuah granat tidak terlalu matang tapi langsung dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari zone. Rahmat takedown juga di sana. Tersisa seorang Mineral saja menjadi pemain yang diharapkan bisa untuk membawa zone di match ini, bermain dengan lebih baik. Tapi kita melihat ini dia Mineral sedang melakukan boosting terlebih dahulu, sedang melakukan proning terlebih dahulu. Memang saat ini Mineral berada di area safe zone, tidak terkena Blue Zone, tapi Blue Zone juga sudah bergerak menuju ke area yang selanjutnya lagi. Iya, sementara itu lihat sebenarnya musuh-musuh dari Mineral ini banyak banget. RRQ, Bonafide juga kalau nggak salah ya di sebelah kiri. Tapi sebelum kita lihat peperangan antara mereka, kita akan melihat Ponbit yang dimana berada di balik batu sudah di-lock habis-habisan oleh Crush. Apakah Crush akan meng-crush Ponbit nantinya? Kita akan lihat ya. Sementara itu Maru sama Ciel juga sudah di-lock oleh Ponbit seorang diri yang dimana sekarang Ponbit bahkan harus ter-knockdown. Ya, berpindah lagi kembali kita nampaknya menuju ke arah pemain-pemain dari Live Cap dekat dengan Takai. Mungkin Takai akan segera menuju ke arah pemain Live Cap karena kali ini kita melihat sudah sangat dekat mereka dan tidak Live Cap yang harusnya keluar dari areanya. Blue Zone ternyata menuju ke arah yang lebih tinggi, menuju ke arah Takai dan fight pecah di sana. Spray juga mulai dilakukan. Smoke mulai di pop up banyak sekali untuk menutup vision dari Takai menuju ke arah Live Cap. Tapi Takai tidak hanya fokus ke arah Live Cap karena Takai juga nampaknya tidak masuk ke dalam circle selanjutnya. Iya, yang enak sebenarnya alter ego Badru. Badru kali ini benar-benar di daerah barat itu plong banget. Gak ada siapapun. Ada Aura dan juga NFT dari arah utara. Sementara itu kita akan melihat peperangan terlebih dahulu antara LVS dan juga Takai yang dimana kali ini granat pun juga sudah mulai disiapkan oleh kedua tim ini. Dilempar, dimasak dengan sangat amat matang kali ini dan juga Crush akan langsung saja membuka effortnya untuk mengspray ke arah lawan-lawannya. Ya, Takai terus akan coba mencari pemain dari Live Cap. Memang high ground mereka dapatkan
dan sangat nyaman sekali mereka untuk melakukan tembakan ke arah bawah untuk mencari Toms dan juga pemain Live Cap yang lainnya. Tapi lagi-lagi Toms juga masih bisa bergerak. Dinosaurus juga berada di area belakang dari Toms, sudah terkena Blue Zone dan ini Blue Zone yang sudah mulai sakit kalau kita lihat karena damage-nya sudah mulai berasa, sudah mulai cekit-cekit. Spray juga kembali dilakukan oleh seorang Toms tadi mencari satu pemain dari Bonafide nampaknya, tapi Toms didapatkan juga oleh Takai. Toms memburu tapi Toms juga diburu. Drone dari area yang lain lagi dengan kali 4. M4 digunakan mengincar Takai. Takai mengincar NFT dan kali ini maksud saya Takai mengincar Live Cap tapi Takai juga diincar oleh NFT. Oh my god, Crash! Sedikit ke kiri tadi bisa mendapatkan satu eliminasi tambahan. Tapi apa daya, sementara itu kita akan melihat usaha Dinosaurus yang harus kandas di tangan Takai kali ini. Sementara itu pecah lagi peperangan di area yang lainnya. Aura Chisun pun juga langsung saja dieliminasi. NFT juga langsung dieliminasi di posisi yang ke-6. Dan kali ini Takai benar-benar menggila karena mereka mempunyai 4 punggawa dan juga posisi yang paling enak. Lihat di dalam zona untuk saat Dan ini. lihat berapa elimination yang sudah didapatkan Takai. 15 elimination sudah mereka kumpulkan. Data emang gak bisa bohong bahwa Takai Banteng Ungu ini menjadi tim nomor 3 yang bisa mendulang poin banyak di Sunhawk. Dan sayangnya Sunhawk hanya dimainkan sekali. Ucup berada di area yang berbeda dan juga harusnya satu lagi adalah Badru yang juga sedang dicari oleh pemain-pemain Takai. Nampaknya ketahuan posisi dari Badru kali ini. Jumpsuit dilakukan oleh seorang Crash. Crash mencari Badru, belum ketahuan juga. Masih akan coba berputar-putar dulu mencari seorang Badru. Tersisa Badru dan juga tersisa Ucup. Dan 3 tim ini memang dari data statistik menjadi 3 tim yang mendapatkan poin paling banyak di Sunhawk. Nomor 1 Bonafide, nomor 2 AE, nomor 3 Takai. Tapi dengan Takai dapat WCD mungkin keadaannya akan berubah lagi. Iya. Dari tim-tim yang dapat poin di area Sunhawk. Betul, karena ya kita sudah tahu semuanya ya, AE dengan Badru, dengan healingnya, Bonafide juga dengan healingnya, dan ini kayak masih ada 7 adkit lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Badru, sementara itu 13 yang dimiliki oleh Ucup. Ini Takai tinggal dengan berempat ini ya, udah tinggal nungguin aja, ayo kalian healing-healingan aja terlebih dahulu gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari adkit yang dimiliki oleh kedua player ini, Badru dan juga Ucup, harusnya Badru akan tereliminasi terlebih dahulu ya, apalagi Ucup masih safe di dalam sebuah rumah. Sementara itu Takai sebenarnya bisa aja nge-spot Badru, tapi kayak mereka nggak mau main-main lah gitu di luar zona gitu. Betul. Kan karena udah kayak udah zona segini gitu, mau ngapain lagi. Sementara itu mereka pun atau Takai akan terus-terusan mencari dengan menggunakan spraynya dan juga tembakan-tembakannya pastinya ya. Dan ini dia adkit terakhir dari Badru. Apakah Crash dan kawan-kawan akan crashing the Badru, tapi Badru lebih memilih untuk meninggoy dalam zona. Ya memang cukup kebingungan ya nampaknya kali ini pemain-pemain Takai, di mana 2 pemain terakhir. Karena memang kalau kata Ucup sama Badru, bila Bandit sudah kugulung, kupastikan timmu akan bingung. Siap. Nggak tahu posisinya di mana. Iya, karena kayak mau nyari di luar zona juga males juga nggak sih kita? Ya kan kita harus keluar, masa iya kita keluar dari area yang udah aman, Iya. ngapain juga. Musuh gak usah dicari, datang sendiri biasanya. Iya, itu apa enggak meninggoy sendiri. Iya betul, itu dia. Nah ini dia adkit terakhir dari tim Loh, Bonafide kali bahkan ini. debus juga sudah dilakukan oleh pemain-pemain Takai. Ini bukan hanya perang yang mereka lakukan, debus juga sempat dilakukan oleh Takai di area Sunhawk kita kali ini. Tapi memang konsisten nampaknya pemain-pemain dari Bonafide. Di match sebelumnya mereka mendulang poin cukup banyak, di match kali ini juga kembali mendulang poin cukup banyak karena mereka berada di hashtag yang kedua. 15 total elimination point kah yang diamankan oleh Banteng Ungu kita, tim Takai yang sudah mendapatkan winner chicken dinner kita.